Malam ini saya berada di suatu sudut bekas perkebunan tua zaman Belanda. Di bawah rimbunnya pohon bambu dan suara gemercik air sungai di bawah sana. Saya mencoba mencari tahu kekuatan gaib apa yang ada di tempat ini. Ceritanya saya waktu itu beli mie goreng ke depan rumah saya. Udah gitu si tukang mie goreng itu cerita, "Bu, malam serem katanya di bawah." Saya waktu itu ngambil air, tiba-tiba kayak ada orang mandi di kali. Terus saya sampai nggak jadi ngambil air, udah aja saya tiba-tiba lari langsung pulang. Menurut orang sekitar sini sih mengatakan bahwa di sana itu ada seekor atau 2 ekor katanya, satu macan yang putih, kemudian satu lagi macan merah katanya. Dan itu kejadian memang terjadi ketika orang-orang tertentu saja yang melihatnya. Pemirsa, bersama saya sekarang dari Bapak Amin yang akan melakukan komunikasi dengan penghuni gaib di tempat ini. Kenapa bisa dimulai? Siapa? Berapa lama kamu di sini? Kamu tinggal di mana? Lembu mana? Sana. Kamu tahu sejarah tentang tempat ini? Amir, kalau yang ini masuk siapa tadi bang? Ya ada di sini udah tua gitu ya, udah lemah kondisinya. Sebenarnya penunggu di sini masih banyak lagi. Banyak. Tadi perasaannya gimana mas? Apa kendali? Gimana? Perasaannya berat atau tidak? Gelap. Waktu proses masuknya bagaimana tadi? Sebenarnya sini kayak masuk dari sini. Saya masuk saya ini lemas. Saya. Kalau sekarang yang dirasakan apa? Sak nafas. Sesak napas. Pemirsa, demikianlah tadi komunikasi yang masih kita lakukan. Ya, Pak. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Kang Iin, seorang ahli spiritual yang akan mendeteksi keberadaan makhluk gaib di tempat ini. Kang Iin, kira-kira makhluk di tempat ini bagaimana Kang Iin? Banyak atau tidak? Sini banyak sekali, banyak sekali. Ini sepanjang sungai ini dihuni oleh makhluk gaib seperti itu. Bisa kita deteksi Kang Iin? Bisa.
ada apa nih, Angin? Nah ini makhluk gaib yang disebut kuntilanak benar-benar ini ya. Yang, sini? Iya, yang dari bawah naik ke atas. Lalu di sebelah sana juga. Di sini juga ada? Iya, ini semua. Dia itu kalau ada orang yang duduk di atas batu di sana, biasanya batunya itu didorong jalan sendiri. Oh gitu? Iya. Jadi kekuatannya cukup besar ya? Besar sekali, memang kuat. Sehingga bisa mendorong batu itu ya? Iya. Lalu kan tempat ini tadi Kang In bilang kekuatannya cukup besar ya kan? Iya. Dan mungkin ada satu hal yang bisa dijadikan bukti nyata gitu kan? Kekuatan tersebut. Mungkin nggak tuh Kang In? Ya mungkin aja. Mungkin aja. Nggak bisa tolong Kang In lihat, mungkin bisa diwujudkan. Ada kan? Ada. Di sebelah mana Kang In? Di sebelah sana. Bisa kita ke sana ya? Ya. Kita minta ini aja. Minta apa? Kira batu apa nih? Ini mirah. Merah. Lalu ini apakah batu ini juga ada isinya nih Kang? Ada. Ini syariatnya ya. Untuk menyelam supaya Anda kuat. Silakan Anda berlomba nyelam, pasti Anda menang. Lalu batu ini boleh kita ambil atau harus dikembalikan? Ya, silakan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan deteksi kita tempat lain mungkin kayaknya. Ya, Ya. boleh. Lalu tempat yang paling angker di mana Kang? Yang mungkin Yang cocok paling untuk angker. uji nyali. Di sini. Nah, di sini mana? Tadi angker ya. Ya, yang paling angker di sini. Jadi tempatnya untuk uji nyali di sini nih yang cocok. Iya. Memang untuk segi biologisnya ini kurang anu ya, tapi bisa dipindahkan ini. Bisa dipindahkan? Bisa, Oh, bisa, Jadi bisa. penungguan di sini pindahkan ke Pindahkan mana? Kang? bisa. Pindahkan ke sebelah mana? Di sebelah sana. Oh, sana juga ada tempat yang Ada. angker juga ya? Ada memang di sana. Oh, Kalau gitu. memang ini mau dipindah ya, bisa dipindahin di sana. Bisa. Bisa. Oke, silakan Kang. Bisa di sini. Iya, di sini. Jadi di sini ya. Iya. Jadi sebelumnya memang di tempat ini memang udah banyak ya. Iya, udah banyak. Tambah lagi dengan kekuatan yang berasal dari Kekuatan sana. yang lebih besar di sana. Dia cocok di sini ya tempatnya. Cocok. Untuk uji nyali nanti ya. Iya. Baik, terima kasih Kang. Iya.
Pemirsa, demikianlah tadi deteksi yang baru saja kita lakukan dan juga pembuktian dari adanya energi gaib di tempat ini. Dan batu merah delima inilah yang kita dapat. Dan sekarang saya menunggu siapakah seorang yang bernyali besar yang berani tinggal di sini semalaman. Nggak berani, Mbak. Berani. Kenapa berani? Ingin mencoba aja. Nggak berani, Mbak. Mungkin temanku yang satu ini berani. Nggak berani. 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 Pemirsa, sekarang bersama saya sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ikut dalam uji nyali. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya, Mbak? Eni. Iya. Mbak Eni sudah punya pengalaman dengan hal-hal gaib? Belum. Belum, tapi ingin mencoba di sini ya. Iya. Oke. Kang Ien, bisa tolong Kang Ien jelaskan kepada peserta kita apa nih yang ada di sini nih? Tempat ini tempat para gaib ya. Dan dari mana-mana tentu akan singgah hadir ke sini dari bawah ya. Di bawah kan ada sungai. Sungainya besar, ini pepohonan yang cukup banyak gitu lah. Mungkin para gaib senang sekali di sini. Dan tentunya Mbak Eni kepengen tahu sebenarnya gaibnya itu seperti apa? Nah, ini gaibnya kebanyakan kuntilanak semua ya. Iya, kebanyakan. Dan dia ada berapa banyak di sini? Banyak sekali, sebab dari ujung sana sampai sini tuh ini tempat mainnya dia sendiri gitu. Mereka ada di sini. Gitu ya. Iya. Gimana Mbak Eni? Masih ingin terus? Iya. Coba ya, oke. Saya akan jelaskan peraturannya ya. Iya. Di sana ada kamera, juga di sana, yang akan merekam segala kegiatan Mbak Eni di sini. Dan juga ada mikrofon, ya, yang akan merekam segala bentuk suara di sini. Jadi apapun nanti bila Mbak Eni menyerah di tengah jalan atau ingin mundur, melambai ke kamera dan berteriak. Ya. Dan juga kita akan mematikan lampu, karena kita menggunakan inframerah. Walaupun dalam keadaan gelap kita tetap bisa memonitor Mbak Eni di sini. Ya, apapun yang terjadi kita tetap bisa memonitor. Nanti Mbak Eni tinggal sini sendiri, ya, tapi Mbak Eni tidak boleh melewati garis-garis ini. Jadi hanya di sini aja. Di sini aja, Di sini ya. aja dia. Nah, di sini nih. Di buat yang ini ya, spotnya yang ini. Ya. Jadi di situ tinggal sendiri, berdiam, dan Mbak Eni juga tidak boleh tidur. Oh, iya. Nanti Mbak Eni akan cerita kepada kita apa yang Mbak Eni rasakan dan Mbak Eni mungkin dengar atau Mbak Eni lihat. Oke? Silakan. Ayo Kang. Di sini Mbak. Nah, dan ini Mbak Eni pakai ini ya. Oke, untuk hujan. Ini jangan nggak boleh ke belakangnya, nanti ada jurang. Ya. Menghadap ke sana. Hati-hati kalau mundur-mundur belakang tuh deh. Ya, di sini aja, menghadap sana. Oke. Silakan Mbak Eni.
kita sama-sama makhluk yang diciptakan Tuhan, dan kita jangan saling mengganggu, saya mohon. Saya percaya keberadaan Anda, tapi saya mohon kepada Anda jangan mengganggu saya, dan saya pun tidak akan mengganggu Anda. Mas! Mbak, tadi Mbak berteriak menyerah ya? Nggak berteriak, Memanggil ya? udah Memanggil. ternyata banyak bukti, Mas. Kalau di sini itu ternyata apa yang telah Bapak katakan, banyak sekali makhluk-makhluk yang pertama saya dengar, pas pertamanya saya menghisap bau kemenyan gitu, terus pas pertama kirain saya ada yang di sebelah situ, saya kira ada yang di sebelah situ, tapi pas yang bunyi ada di sini, Mas, yang bunyi gitu. Bunyi apa tuh di sini? Kayak gitu berapa kali, terus pindah ke sini saya masih tenang-tenang saja, terus kayaknya pohon bambu ini kayak yang digitu-gitu aja, Dia kayak digoyang-goyang. kayak yang digoyang-goyang. Lalu Terus waktu di sana lihat sesuatu nggak? pas di sana Tidak melihat sesuatu. emang tidak melihat sesuatu, tapi pas di sana juga tiba-tiba ada kayaknya suara bambu itu, pohon bambu itu kayak yang seperti di sini aja, kayak yang tanah dilempar ke atas gitu. Oh, Terus pas yang di sini kayak anak ayam, teriak-teriak anak ayam, ciak-ciak anak ayam gitu. Terus pokoknya kayak gimana deh, suara ayam yang ketinggalan induknya, ciak-ciak gitu. Terus pas di sana nih, pohon bambu yang sebelah situ kayak ada yang melempar tanah gitu. tapi sering itu adanya. Di sini sekali, di situ 2 kali itu deh. Dan waktu mendengar suara tadi, Mbak sempat berdoa Iya. untuk mengatasi rasa takutnya. Mengatasi rasa takut. Kan pas pertama bulu kuduk itu merinding ya, merinding. Pas udah merinding bisa berdoa biasa lagi. Pas udah gitu terdengar lagi suara yang di sini itu. Terus saya bilang mohon jangan ganggu saya pun tidak akan mengganggu. Terus wangi kemenyan itu tiba-tiba datang, tiba-tiba nggak ada. Awalnya wangi dulu kemenyan, Iya. terus suara-suara tadi, Iya. terus baru wangi kemenyan tadi lagi. Oke. Baik. Kang Iin, bisa tolong Kang Iin jelaskan nih kepada peserta kita sepertinya apa nih tadi yang dialami oleh peserta kita tuh, ada suara di sini, pindah-pindah ke sana, dan suara anak ayam di sini. Tadi juga tadi jelaskan ya bahwa sekitar ini penuh dengan yang begitu. Di sebelah sana, di sini, di belakang, di depan, kumpul. Saya percaya Pak. Memang betul. Banyak ya. Tadi yang mengganggu siapa tadi yang bilang tadi Itu semua itu? kuntilanak itu. Bahkan yang bunyi ciap-ciap di bawah itu memang juga. kuntilanak dari kali mau naik ke sini. Suaranya seperti anak ayam. Anak ayam persis. Anak ayam. Lalu kalau suara tadi ada yang nyebut apa kayak ada yang Mungkin tanah. dia itu kan melayang kan, melayang dari nggak seperti kita jalan begitu. Dia melayang mungkin hinggap di pohon bambu itu. Ya. Lalu kemungkinan misalnya peserta kita meneruskan nih, apa yang akan terjadi? Ya mungkin ini akan kemasukan. Iya. Ya, kalau untung cepat berteriak, ya. Cepat menyerah ya, setelah Cepat menyerah menyerah. baru dia pergi semua ya, Pergi semua. karena kita Jadi datang ya. perlu dibersihkan. Oke, baik, silakan Pak. Udah. Udah. Sepertinya apa yang menempel di sini nih? Ya, aura yang tadi, kuntilanak tadi. Tapi sekarang udah enggak ya. Enggak, cuma hawanya aja gitu lah. Oke Mbak, sayang sekali ya belum lulus dalam uji nyali ini. Tapi tidak apa-apa, tetap saya anggap Mbak sebagai orang yang bernyali besar karena telah ikut dalam uji nyali dunia lain ini. Ya,
Oke. Masih Kang In ya. Oke. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang pertama. Dan peserta kita dinyatakan gagal. Dan sekarang saya menunggu siapakah peserta uji nyali kita yang kedua yang berani tinggal di sini semalaman. Kang In. Ya, hemat. Ya berani, pokoknya tidak takut itulah. Berani sih, tapi harus mandi dulu. Ya nggak tahu ya, belum coba aku. Berani. Kenapa berani? Suka dengan tampangnya. Pemirsa, di hari yang kedua ini, saya sudah menemukan seorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain. Untuk itu, mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya, Mas? Rifki. Ya. Mas Rifki, sudah punya persiapan khusus untuk ikut ini, uji nyali? Nggak ada, udah modal berani aja ya. Oke. Kang In, bisa tolong Kang In jelaskan kepada peserta kita nih kondisi tempat uji nyali kita nih. Rizky, apa namanya? Rizky. Nah, Rizky, bahwa di tempat ini ketahukan ini tempat terbuka ya. Makhluk gaibnya sangat banyak sekali. Perlu ketahui di bawah adalah kali yang besar ya. Ini ada pohon-pohon bambu. Nah, di sini kebanyakan kuntilanak ya yang datang dari bawah ke atas. Apalagi jam-jam segini mereka mandi tentu akan naik ke atas. Ya. Nah, jadi kekuatannya cukup di sini. Lalu ada di mana aja, Pak? Di sekeliling ini ya, di sana, ini ya, ya, ini ya. di belakang ini juga di sini. Ya mungkin ada yang turun nanti di sini ya. Powernya Mungkin nanti akan mengganggu peserta kita katanya. Ya, Gimana? itu harus hati-hati aja ya. Coba aja. Ya, Oke. coba. Saya akan jelaskan peraturannya ya. Di sana ada kamera ya. Dan juga di sana yang akan merekam segala kegiatan Mas Rizky di sini. Dan juga ada mikrofon yang akan merekam segala bentuk suara. Jadi apabila nanti menyerah di tengah jalan, melambai ke kamera dan berteriak. Nanti kru kita yang akan menghampiri Mas Rizky. Oke. Lalu kita akan mematikan lampu karena kita menggunakan inframerah. Ya, walaupun dalam keadaan gelap, kita tetap bisa memonitor Mas Rizky di sini. Dan juga nanti Mas Rizky di sini akan ditinggal sendiri. Dan tidak boleh melewati ini. Hanya di sini aja. Boleh duduk, boleh berdiri. Ya. Dan hati-hati di belakangnya ada jurang. Jadi tidak boleh mundur belakang. Oke? Ya. Dan juga tidak boleh tidur. Nanti akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Mungkin Mas Rizky dengar atau Mas Rizky lihat. Oke? Siap? Silakan. Ya, Pak.
Pemirsa, waktu sudah menjelang pagi. Apa yang terjadi pada peserta uji nyali kita? Mari kita jemput. Yuk, Pak. Mas Rizky, waktunya telah selesai ya. Mas Rizky, saya mau nanya nih. Sewaktu Mas Rizky ditinggal di sini sendiri, apa yang Mas Rizky rasakan, atau mungkin Mas Rizky dengar, atau mungkin Mas Rizky lihat? Apa tuh? Aku melihat sebelah sana ada putih loncat. Di sebelah sini. Ya, lurus. Makanya kenapa Mas Rizky tadi selalu melihat ke arah sini ya? Habis itu ada goyang dari atas batu. Ya. Ada yang jatuh aja. Dari arah mana? Dari atas. Terus? Itu depan. Depan ada apa? Yang gerak-gerak. Berupa apa, Bro? Nggak tahu. Ini putih-putih. Ya. Kalau di sini juga tadi putih-putih juga, yang bentuknya berupa apa? Sempat terlihat. Sama loncat. Selain itu, Sama ada gitu jatuhan dari atas. seperti ada benda jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah. Suaranya keras, suaranya. Keras. Oh ya, saya sempat kaget tadi. Suatu melihat tadi bayangan putih dan ada suara itu, apa yang terbersit di pikiran Mas Rizky? Itu apa itu? Apa memang Mas Rizky rasa itu adalah makhluk gaib, atau memang hanya imajinasi Mas Rizky saja? Apa itu tadi menurut Mas Rizky? Ada Di sebelah sini tadi, gitu ya. Tapi ada niat untuk mundur setelah melihat itu tadi, dan sempat kaget. sedikit ada. Sempat kaget. Dan tadi niat mau mundur waktu ada bayangan di sini. Ya, tadi pas melihat bayangan itu langsung mau mundur, cuma karena masih kuat mungkin mentalnya, ya akhirnya nggak jadi. Tadi apa yang membuat Mas Rizky semakin kuat gitu? Ya, baca-baca itu Bismillah gitu ya. Ya gitu aja. Gitu ya. Oke, Mas. Nanti kita tanyakan kepada Ain nih, apa nih sebenarnya yang Mas Rizky rasakan itu apa gitu ya. Ain, tolong menjelaskan nih, apa yang dirasakan oleh peserta kita nih. Jadi lihat bayangan putih dan ada suara seperti ada yang jatuh tuh, Kang. Iya. Bayangan putih itu diantaranya makhluk gaib yang berupa kuntilanak yang dari bawah ya, terbang ke atas dan mencelok di daun bambu yang di atas itu, lalu loncat-loncat ke sini, ya memang betul itu. Tapi tidak bisa atau tidak mau turun di sini. di Kenapa dia hadapan nggak Rizky. mau turun sini? Mungkin karena yang pertama tadi ada bacaan Bismillah, yang kedua di sini mungkin mentalnya kuat ya, auranya atau ya di tubuh Rizky itu boleh dikatakan bisa menangkal dia gitu ya, bisa menahan dia sehingga tidak bisa turun, cuman bisa di atas saja. Lalu suara jatuh tadi apa tuh? Suara Keras ya jatuh, suaranya. mungkin suara jatuh itu atau gimana ya, terbang ke atas lalu kakinya kena
daunan. bambu ya, kena pohonnya mungkin itu ya perasaan atau terdengarnya akan begitu nanti. Seperti akan jatuh gitu. Ya, seperti akan Jadi jatuh. sebenarnya itu adalah halusinasi juga ya. Ya, halusinasi juga memang. Tapi kalau di sini sekarang gimana? Masih ada yang menempel atau tidak? Saya rasa nggak ada nih. Cuma dingin aja gini. Nggak ada. Udah aman ya, nggak ada apa-apa ya? Aman. Oke, baik. Gitu deh Mas Rizky. Ternyata adalah makhluk gaib juga yang mau mendekat, tapi karena Mas Rizky mentalnya kuat, jadi dia tidak berani untuk mendekat ke arah sini gitu. Ya, gitu Kang In. Ya. Ya. Oke, saya ucapkan selamat ya telah melewati uji nyali dunia lain ini. Dan sebagai penghargaan kami akan memberikan sebuah kenang-kenangan senilai Rp1.500.000 ya buat Mas Rizky. Oke, saya ucapkan selamat sekali lagi ya. Oke. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua, dan ternyata peserta kita dinyatakan berhasil. Bahwa kemungkinan makhluk-makhluk halus tertentu menyukai sungai, pohon bambu, atau benda apa saja. Atau katakanlah bahwa Nyi Roro Kidul suka menetap di pantai selatan, atau ada makhluk suka di segitiga Bermuda. Sebagaimana halnya kita yang menyukai tempat tertentu dan merasa nyaman di tempat tertentu, itu mungkin saja terjadi. Nah, semua benda-benda ini kemudian disembah dan dianggap angker. Dan sesungguhnya bahwa makhluk halus itu cenderung untuk mendiami tempat atau benda-benda yang kita yakini atau yang satu community yakini memiliki sebuah kekuatan. Itu yang membuat makhluk-makhluk sini cenderung dan gemar untuk tinggal di tempat tersebut. Ada alasan tertentu mengapa beberapa tempat disukai oleh makhluk halus. Dan bila suatu saat kita harus berada di tempat yang sama dengan mereka, maka percayalah, mereka tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mencoba untuk mengusiknya. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan.